Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Faradewi dengan NPM 254111033. Saya dari kelas manajemen 25B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar. Presentasi yang akan saya sampaikan berjudul Munahakat. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang apa itu arti pernikahan, hukum menikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau perceraian, iddah, rujuk, dan perkawinan menurut undang-undang. Yang pertama ada arti dan hukum menikah. Menikah menurut syarat adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kepada belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah yang artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Lalu selanjutnya ada hukum nikah. Hukum asal menikah, hukumnya adalah mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, sunnah atau dianjurkan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua ada wajib atau diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga ada makruh atau dibenci dan lebih baik ditinggalkan. Orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Lalu selanjutnya ada haram atau dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Lalu selanjutnya, mengapa sih harus menikah? Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam Quran surat Ar-Rum yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Lalu selanjutnya ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memperoleh kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, harta, dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Seperti dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Lalu adapun rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya. Yang pertama, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, nikah, 2 orang saksi, ijab, dan qabul. Siapa wali itu? Wali adalah orang terdekat dengan mempelai wanita, seperti ayah kandung mempelai wanita, atau kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu, sebapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki, seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, dan saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman dari pihak bapak. Lalu selanjutnya ada syarat sah wali atau saksi nikah. Untuk laki-laki, baligh, sudah berumur, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Lalu ijab qabul nikah. Ijab adalah sedang menikahkan, qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika mengucap
wali mempelai. Apa sih? Syaratnya adalah ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan, hiyar, syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai atau langsung saat itu juga. Lalu selanjutnya ada wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, yang haram dinikahi karena keturunan, ibu, dan seterusnya ke atas anak perempuan kandung, dan seterusnya ke bawah saudara perempuan atau sekandung, sebapak, seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak atau anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, yang artinya diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara-saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campur. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri sah, anak kandung, mengimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Lalu selanjutnya kewajiban suami. Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberikan nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Lalu selanjutnya kewajiban istri, taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak, sebaik-baiknya berusaha menerima dan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami, seperti dihias, itu hanya untuk suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, lalu mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah, sunnah Rasul, dan banyak hikmah. Hikmah yang pertama adalah menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Baik teman-teman, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama adalah talak, fasak hululian, ila, zihir, dan hadanah. Talak adalah perceraian, ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam rumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak adalah makruh atau sesuatu yang dibenci. Ada macam-macam talak. Yang pertama, talak roj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Disebut talak roj'i karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa iddah belum habis. Yang kedua ada talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain atau kubro. Lalu ada lafaz atau ucapan talak. Talak sharih yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang-terangan. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya ceraikan," atau "Kamu saya talak." Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Talak kinayah yaitu talak dengan lafaz sindiran.
Misalnya, suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tetapi, jika tidak diniati, maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Yang selanjutnya adalah iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah adalah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Lalu, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak, sebab kalau hamil masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya atau darah sehabis melahirkan. Lalu selanjutnya ada macam-macam masa iddah. Bagi istri yang diceraikan, suami dalam keadaan hamil masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai keringnya darah. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya, jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Lalu selanjutnya ada hak istri pada masa iddah. Bagi istri atau janda yang ditalak, mereka berhak mendapatkan tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tempat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapat nafkah. Lalu selanjutnya rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk adalah mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antara istrinya. Sunnah apabila rujuk keadaan. Makruh yaitu jika rujuk keadaan menjadi buruk. Haram yaitu jika rujuk istri menjadi menderita. Baik teman-teman, sekian presentasi munahakat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.